Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 1. Puasa. Belum lagi tarawih, belum tadarus, belum sedekahnya bapak, iktikafnya, zikirnya. Betapa banyak pahala Ramadan ini, dikumpul amal-amal kita. Tapi kata Nabi, kalau kau sudah kasih banyak amal mudah saat, hati-hati kok. Jangan sampai hancur karena perbuatanmu sendiri. Ibaratnya, kau kumpul kayu, jangan kau biarkan dimakan api. Kau kumpul amal, jangan sampai hancur itu amalmu gara perbuatanmu sendiri. Maka sahabat bertanya waktu itu, "Ya Rasulullah, adakah sifat yang menghancurkan amal-amal kami?" Kata Nabi, ada. Nah, inilah yang oleh-oleh buat Partai Nasdem. Saya cinta kepada Partai Nasdem, anggota DPR Partai Nasdem, maka saya berikan oleh-oleh agar Bapak tidak hancur amalnya. Apa itu kata Nabi? Sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. Sehingga nanti ketika kita cari, ya Allah, mana puasaku 30 tahun? Mana sedekahku bagi-bagi sembako? Bagi-bagi jilbab? Bagi-bagi sarung? Apa maksud? Mana semua pahalaku? Allah lalu berfirman, memang ada pahalamu, tapi hancur karena kau hancurkan sendiri. Nah, apa gerangan penghancur amal? Kata Nabi yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini yang banyak di medsos. Fitnah, hoax, cerita kejelekan orang. Kalah berkompetisi, akhirnya fitnah kiri kanan. Bagaimana kalau di komisi? Bolehkah cerita kejelekan orang? Boleh, dengan tujuan bukan mempermalukan, tapi mencari keadilan dan kebenaran. Mencari kebenaran. Kalau mencari kesalahan di gedung ini, boleh. Dengan tujuan agar tidak menyalahgunakan uang rakyat. Beda kalau mencari-cari kesalahan. Kalau mencari-cari kesalahan, biasanya berujung sana mencari proyek. Ini tidak boleh. Mana disebut mencari-cari kesalahan? Contoh, anak sekolah mau pergi kuliah. Anak-anak sekolah pergi sekolah. Balap motornya. Oh, didapat sama polisi. Per. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Periksalah surat-suratnya. Lengkap. Periksa pentil motornya. Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Semua sudah lengkap. Kau pembohong. Kenapa Bapak bilang pembohong? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia bukalah jaketnya. Saya masih tilang kamu. Kenapa Bapak masih tilang saya? Saya sudah buka jaket. Saya tidak suka limu kamu. Melawan petugas. Ini yang disebut mencari-cari kesalahan. Kalau mencari kesalahan orang, apalagi memang tugasnya seperti polisi, jaksa, KPK, hakim, tujuannya bukan mempermalukan orang, tapi mencegah keburukan yang sama agar tidak terulang. Nah, penyakitnya kita biasa bukan mencari-cari kebenaran, tapi mempermalukan orang. Ini penyakitnya biasa kaum Hawa. Gosip. Biasa kalau kita di gedung-gedung begini kan, orang boleh masuk, dilihat itu. Dilihatin. Mulai ujung rambut sampai ujung kepala dilihat. Mulai kita lihat dengan sinis. Duduk. Begitu duduk, orang Bugis bilang si Kobi nih. Apa? Dia tidak cerita, Pak. Tapi matanya. Apa? Itu gosip. Ada yang tanya begini, majelis taklim, Ustadz, benar yang saya cerita? Memang ada faktanya, ada kejadiannya. Ingat, justru benarnya namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Nah, suatu ketika, ibu bapak pasti sudah pernah dengar ini kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi diperlihatkan, ada wanita yang cantik, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi berkata,
Jibril siapa itu? Dia tahu cakar, dia tahu sakit, dia cakari mukanya. Dia tahu itu bangkai tapi dia makan. Belem-belem betul. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Auzubillah min zalik. Bapak ibu yang suka cerita-cerita kejelekan teman, habis pahala pak. Habis. Saya kalau dikasih, ada orang datang sama saya, Ustaz, tidak suka gitu. Kenapa kau bilang, dek? Suka nak cerita, Ki? Alhamdulillah. Dia suka saya itu. Maksudnya, Ustaz? Karena nanti amalnya dia kasih saya. Itu orang cerita kejelekan kita, Pak. Alhamdulillah. Dia ambil nanti kita punya dosa. Kebaikannya kita ambil. Itu kan pernah dikisahkan. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Kau tahu tidak orang yang bangkrut di akhirat? Yang tidak sholat, ya Rasul. Yang tidak puasa. Oh tidak, dia puasa, dia sholat, dia haji, dia sedekah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Kok bisa ya Rasul? Ya, padahal baik sholatnya. Kata Nabi, iya, dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang teman dapilnya. Tunggu dulu Tuhan, pernah saya sama-sama caleg. Dia fitnah saya, dia sebarkan foto-foto pornoku, dia sebarkan fitnah, katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya saya kalah, padahal habis uangku 4 miliar. Saya jual warisan orang tuaku. Gara-gara fitnahnya, saya kalah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya baiklah kalau begitu. Ambil dia punya sholat, habis sholatnya. Sudah habis sholat. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi temannya. Tunggu dulu. Saya pernah juga satu komisi. Dia fitnah saya. Akhirnya saya dinonjobkan. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya puasa. Habis sholatnya, habis zakatnya, habis puasanya, masih ada yang datang. Saya juga pernah satu partai itu. Dia fitnah juga saya. Akhirnya saya disingkirkan, tidak dapat apa-apa. Saya minta keadilan. Dia bilang, lah yang tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya Tuhan? Habis amalku ini. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Jadi bagaimana? Ambil dosa-dosanya orang yang pernah ku cerita kejelekannya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang cerita kita, tidak usah balas. Kecuali sudah menyangkut harkat dan martabat kita, esensi, sudah kita klarifikasi. Tapi kalau cerita-cerita biasa, biar saja. Baru kita bilang dalam hati, baiklah, ku ambil nanti sholatmu. Nah, jangan cerita kejelekan orang. Satu-satunya kejelekan yang boleh, Pak Ahmad Ali, kalau Bapak ditanya, tahu dasat latif? Tahu, yang mana itu? Yang pendek-pendek? Boleh kalau begitu. Boleh. Bukan menghina, tapi menegaskan identitasnya, ciri-cirinya. Gitu. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Tapi penyakit ini ada kurang di anggota DPR. Ini yang kedua yang saya mulai ragu. Yang kata Nabi yang menghancurkan amal ibadahmu, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh. Allah tidak melarang kita dunia. Sehingga begitu pentingnya dunia, dalam doa sapu jakat disebutkan dulu, pid dunia. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu, perbaiki duniamu. Tidak mungkin kau bisa dapat kesejahteraan akhirat kalau kau tidak melalui dunia. Maka dunia tidak boleh ditinggalkan. Allah tidak melarang kita cinta dunia. Yang Allah larang, hubbud dunia. Ada kata terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? Satu, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Izin ketua, ini sudah hampir maghrib kita belum sholat asar. Boleh diskorsing? Itu sebentar. Ini urusan akhirat, ini urusan ini penting juga ini. Itu ciri-ciri terlalu cinta dunia. Nganggap enteng ibadah. Yang kedua, ciri-ciri dunia, terlalu cinta dunia. Takut dibilang tua. Begitu mulai putih rambutnya, stres. Hah? Cabut cepat, cabut cepat. Itu ciri-ciri cinta dunia itu, Pak. Kenapa kalau putih rambut? Itu sunnatullah. Bayangkan kalau bapak usianya 55 tahun, mukanya kayak TK. Itu kan tidak normal. Itu sudah sunnatullah. Dan enaknya yang kalau mulai putih rambut, itu nasihat, surat dari malaikat pencabut nyawa. Hati-hati, kau sudah tua. Karena kalau tidak pernah ada hitam, putih, biasa kita lupa bahwa kita sudah tua. Itu surat dari Allah. Terlalu cinta kepada dunia, takut dibilang tua. Yang ketiga, kata Nabi, ciri-ciri orang terlalu cinta ke dunia,
menghalalkan segala cara untuk dunia. Mana disebut menghalalkan segala cara? Bapak sudah sering ceramah saya ini. Proyek. Saya dengar tadi dari Pak Ahmad Ali, ini yang mengurusi Komisi 5 Ustadz, di sini banyak proyek. Itu wakilnya tuh. Hati-hati, hati-hati. Bapak-bapak kan semua sudah pernah dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat. Kita ulang lagi. Sebagai pengikat. SMS lah penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus orang. Tidak ada jam istirahat. Dia bilang, kau ya bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, enak betul di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. 1 laki-laki, 7 bidadari men, 7. Dan hebatnya perawan terus. Itu bidadari pak, tidak pernah tidak perawan. Perawan terus itu bidadari. Dan usianya 22-23 tahun. Bayangkan. Jadi Pak Ahmad Ali tenang saja pak. Allah sudah sediakan 7 bidadari. Yang penting bapak masuk surga. Itu syaratnya dulu. Nah, kata penghuni surga neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh aja. Bagaimana caranya? Ya gampang. Kami dari neraka bikin jembatan, kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai efektif dan tepat guna. Masya Allah. Hebat. Intip-intip jembatan dari surga, belum goyang-goyang. Kenapa jembatan dari surga belum dimulai? Teriaklah ini dari neraka. Woi mas bro, kenapa proyekmu belum kau mulai? Dia bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu, dia selalu salah komputernya. Ini cerita sederhana tapi maknanya sangat dalam. Itu kontraktor. Tapi pernah Bapak juga dengar anggota DPR di akhirat? Pernah dengar Pak? Jadi saya kan sudah dikasih tadi izin gaspol. Jadi masuklah penghafal Quran dalam surga. Begitu di dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga ini? Dan di negara kau banyak di OTT. Dia protes sama penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak itu di sini? Nah, saya tahu sekali itu dulu diponis dia 4 tahun. Kenapa banyak anggota dewan di sini? Kata penjaga surga, Ustaz, gak usah kau ribut. Cuma reses sini, sebentar aja di sini. Dia balik lagi ke tempatnya. Bapak, saudara-saudara sekalian. Ya. Hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Allah tidak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita jari juragan. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Demi Allah, kita orang Islam itu Pak, sudah didoktrin dari kecil. 3 rahasia Allah yang tidak boleh kau campuri hambaku. 1, jodoh. Bapak percaya sekali ini jodoh. 3 tahun pacaran, bukan jodoh, ndak nikah Pak. Begitu putus, baru 1 bulan pacaran, dipaksa nikah, didapat sama security. Jodoh bos, jodoh. Kadang-kala kita lihat, jelek betul suaminya, istrinya kok cantik, jodohnya bos. Itu jodoh, rahasia Allah. Yang kedua, kata Allah, jangan kau campuri hambaku. Apa itu? Ajal. Biar kau mau sekali mati, kalau tidak tiba ajalmu, kau tidak mati. Biar kau tidak mau mati, kalau tiba ajalmu pasti kamu mati. Ini 2 kita hakul yakin Pak. Tapi setan masuk di yang ketiga Pak, rezeki. Setan masuk, dia masuki kita dengan kalkulator, dia masuki kita dengan kok tabunglah, inilah. Padahal rezeki Pak, kalau bukan rezeki kita tidak masuk. Bapak kan sering pergi reses. Iya toh? Coba lihat. Kadang-kala kita lewat di Baru, penjual di kampung saya Sulawesi Selatan, penjual jagung. Biasanya kan ada nomornya Pak, di pinggir jalan nomor 1 sampai 9. Saya biasa bilang sama sopirku, kau singgah nomor 4. Remnya tertindis di nomor 6. Saya bilang, tidak usah kau balik ke belakang, mengganggu lalu lintas. Rezekinya nomor 6, bukan rezekinya nomor 4. Coba lihat Pak, di pasar-pasar, sama barangnya, sama teknik promosinya, sama harganya. Ada yang laris, ada yang gulung tikar.
Rezeki Allah yang ngatur. Jangankan jadi bapak, ndak usah menghalalkan segala cara. Karena kalau bukan rezeki bapak, biar pakai otak, pakai apa, tidak akan datang. Saya kasih contoh. Bapak ibu tahu cicak? Adik-adik tahu cicak? Cecak. Ini orang Bugis, cicak. Tuh, tahu kan? Tahu. Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Enggak ada terminalnya. Tuh? Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam aja merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah kasihan cicak. Rezekinya. Sudahlah. Kalau rezeki kita, Allah pasti kasih. Itu lagu kita waktu kecil, Pak. Bagus lagu-lagunya, Pak. Ya kan? Nah, kalau kita naik remaja sedikit, kita lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cintanya, lagu-lagu dangdut, tapi bagus. Remaja kita lagu-lagu dangdut. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Itu dulu waktu kita. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu lagu-lagu kita waktu kecil. Katakan Tuhan itu satu, tidur. Itu lagu-lagu kecil, Pak. Kalau sekarang lagu-lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hamil dia pulang, Pak. Ya kan? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi. Kita kalau terlalu cinta kepada dunia, menghalalkan segala cara, dan terlalu sering banyak kita lihat, gara-gara terlalu cinta kepada dunia, berujung pada dipermalukan. Bukan cuma dirinya dipermalukan, malu satu kampung, malu satu keluarga, dan beberapa generasi. Na'udzubillah min zalik. Nah, cinta dunia boleh, tapi yang Allah larang terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga, yang menghancurkan amal kebaikan kita, qillatul haya, kata Nabi. Apa itu? Kurang rasa malu. Wih, anggota DPR kalau tidak ada rasa malunya, Pak, parah. Bener, Pak. Kalau sudah digaji, kadang-kala saya kasihan juga lihat, Pak, rapat. Mungkin Bapak lelah, capek, rutinitas setiap hari. Lalu dilihatlah kamera, kasihan begini. Waduh, bukan cuma Bapak Ibu yang malu, tapi malu kami satu kampung. Jawab. Ayo. Orang kurang rasa malu, Pak. Ngeri, Pak. Lebih hina dari binatang. Coba yang namanya kurang rasa malu. Yang operasional, yang praktek. Kalau orang kurang rasa malu. Perempuan misalnya. Mohon maaf. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, manusia kalau tidak punya rasa malu, lebih hina dari binatang. Coba lihat. Ayam kampung, Pak. Apa gampang dilihat pahanya itu ayam kampung? Repot, Pak. Namanya ayam kampung, kita harus pulang kampung dulu. Sudah sampai di kampung, sudah dilihat pahanya? Belum. Dibeli dulu itu ayam, Pak. 150.000. Sudah dibeli, sudah dilihat pahanya? Belum. Dikejar dulu. 1 jam dikejar. Sudah dilihat pahanya? Belum. Dipotong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah lihat pahanya? Belum, Pak. Apalagi direbus dulu 15 menit air panas. Sudah direbus, sudah lihat pahanya? Belum. Dicabut dulu kulitnya, baru lihat pahanya. Ayam kampung dikejar 1 jam, dibeli 150.000, pulang kampung dulu, rendam 15 menit, diucapkan bismillah untuk dipotong, dicabut bulunya, baru bisa lihat paha ayam kampung. Tapi paha sebagian kita umat Islam muslimahnya, berdiri aja di depan pintu mall, Pak, 10 pasang kita lihat gratis, nggak perlu dikejar. Orang bilang, kenapa Ustaz tahu? Karena saya lihat, Pak. Saya sportif. Iya,
Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali ustad. Biar ustad kalau makhluk halus hancur juga, Pak. Makanya saya selalu bilang kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena bias kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan hancur amal kami. Pasti dilihat, Pak. Dia bilang orang, dilihat. Dosa, tidak dilihat. Barang bagus. Pasti dilihat. Maka orang-orang yang mempertontonkan auratnya itu bagian daripada menghancurkan amal-amal kebaikannya. Itu dari segi aurat. Lalu bagian dari pekerjaan kita. Saya mau motivasi kepada tuan-tuan semua, puan-puan semua. Bapak masih ingat waktu pencalekan. Berbulan-bulan Bapak sosialisasi. Stres, habis duit, Pak. Segala macam kita lakukan. Kadang-kala hilang kita punya harga diri. Datang orang maki-maki kita, kita diam saja. Yang penting dia mau coblos kita. Ya, gampang. Ya, Pak. Dimaki-makinya kita, Pak, orang yang tidak ada sekolahnya. Tapi kita sabar. Kenapa? Karena kita mau dipilih. Allah takdirkan Bapak duduk di gedung terhormat ini. Maka manfaatkan dengan berbuat baik. Betul yang Pak Ahmad Ali katakan tadi. Ustadz, kau ceramah kiri kanan di depan polisi sampai busa-busa ini mulutmu, dia cuma ketawa-ketawa. Tapi kalau kau jadi komisi 3, kau bisa maki-maki mereka. Betul, Pak. Mana ada orang hebat kalau sudah di gedung ini, Pak? Hilang hebatnya orang, biar profesor. Maka syukuri itu dengan cara apa? Jangan mempermalukan institusi. Bapak boleh dihina sebagai pribadi Dasat Latif. Dihina sebagai Pak Ahmad Ali. Tapi jangan mempermalukan DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat. Bapak boleh sampaikan, kau boleh hina pribadiku. Tapi jangan kau hina institusiku. Dan itu bisa kita katakan begitu kalau kita punya kinerja yang baik. Saya mengambil lahan untuk masuk surga dengan berdakwah. Mudah-mudahan dengan dakwah itu Allah senang sama saya dan saya bisa masuk surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dipilih menjadi anggota DPR, lahan bapak masuk surga, ya ini, di dewan ini, Pak. Kasihan kita kalau sudah habis waktu, habis tenaga, ternyata kita dibully di masyarakat karena kita tidak punya prestasi.